Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Pada video kali ini, kita akan menyelesaikan soal-soal nilai mutlak. Baiklah anak-anak, tanpa menunggu lama, kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Hasil dari nilai mutlak 3 dikurang nilai mutlak dari negatif 8 ditambah nilai mutlak dari 0 sama dengan berapa? Kita jawab. Jadi anak-anak, ingat kembali konsep nilai mutlak yang sudah pernah kita pelajari, bahwa nilai mutlak X didefinisikan sebagai X sama dengan X untuk nilai X yang lebih besar atau sama dengan 0, dan nilai mutlak X juga sama dengan negatif X untuk X yang lebih kecil dari 0. Nah, setelah kita paham konsep ini, kita kerjakan soal nilai mutlak 3 dikurang nilai mutlak negatif 8 ditambah nilai mutlak 0 ini, dimulai dari mencari hasil dari nilai mutlak 3. Nilai mutlak 3 sama dengan 3 karena angka 3 yang berada di dalam tanda mutlak ini memenuhi syarat yang pertama, yaitu lebih besar dari 0. Sehingga berdasarkan definisi, angka yang di dalam tanda mutlak kita tulis kembali, sehingga sifatnya dia tetap atau sama. Nilai mutlak 3, angka yang dalam tanda mutlak menghasilkan angka 3 kembali. Sekarang kita cari lagi hasil dari nilai mutlak negatif 8. Hasil dari nilai mutlak negatif 8 sama dengan negatif dalam kurung negatif 8, karena negatif 8 itu kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0, sehingga kita tambahkan atau kita berikan tanda negatif di depan angka negatif 8, sehingga hasilnya adalah positif 8. Kemudian kita hitung hasil dari nilai mutlak 0. Hasilnya tentu sama dengan 0 karena 0 memenuhi syarat yang pertama, yaitu sama dengan 0. Selanjutnya kita tinggal hitung hasil dari nilai mutlak 3 dikurang nilai mutlak dari negatif 8 ditambah nilai mutlak 0 sama dengan 3 dikurang 8 ditambah 0. Hasilnya negatif 5. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hitunglah nilai mutlak 1/2 dikurang nilai mutlak dari negatif 3/4 ditambah nilai mutlak 1. Kita jawab. Di sini kita masih menggunakan konsep nilai mutlak, yaitu definisi dari nilai mutlak X yang sudah saya jelaskan di awal. Sekarang kita hitung nilai mutlak 1/2. Apakah 1/2 ini lebih besar dari 0? Ya, tentu lebih besar ya, sehingga hasilnya tetap 1/2. Selanjutnya kita hitung nilai mutlak dari negatif 3/4. Karena di sini 3/4 ini adalah negatif, maka di sini kita gunakan definisi yang kedua, yaitu untuk yang lebih kecil dari 0. Maka di depan angka dari negatif 3/4 nantinya kita tambahkan tanda negatif, dan hasil akhirnya sama dengan positif 3/4. Berikutnya kita hitung nilai mutlak dari 1. Nilai mutlak dari 1 jelas sama dengan 1 karena 1 lebih besar dari 0. Sehingga hasil perhitungan nilai mutlak 1/2 dikurang nilai mutlak negatif 3/4 ditambah nilai mutlak dari 1 sama dengan 1/2 yang kita peroleh dari nilai mutlak 1/2 dikurang 3/4 hasil dari nilai mutlak negatif 3/4 ditambah 1 hasil dari nilai mutlak 1. Karena di sini penyebutnya belum sama, di sini ada 2, ada 4 dan 2 ini kan belum sama ya, masih berbeda angkanya. Jadi dalam pecahan itu kita harus samakan dulu penyebutnya, baru boleh kita jumlahkan pembilangnya. Dengan demikian 1/2 ini supaya penyebutnya 4, kira-kira
kita kali berapa pembilang dan penyebut supaya nantinya penyebutnya 4, atau kita lihat di sini 2, penyebutnya kan kita kali berapa supaya 4. Iya betul, kita kali 2 ya. Nah, karena 2 ini kita kalikan dengan 2 sebagai penyebut di sini, maka otomatis pembilangnya juga harus kita kali dengan 2 supaya tidak mengurangi makna dari pecahan 1/2 ini. Sehingga 1 dikali 2 2, 2 kali 2 4. Nantinya hasilnya sama dengan 2/4. Kemudian yang kedua, 3/4 kita tidak usah ubah karena sudah menyebutnya 4. Jadi kita tulis kembali negatif 3/4. Nah, ini 1 kita harus ubah supaya ada penyebutnya 4. Kira-kira penyebutnya 4, pembilangnya berapa supaya menghasilkan 1? Iya betul sekali. Jadi harus 4. Jadi kita peroleh 4/4. Karena 4/4 kan sama dengan 1. Nah, setelah penyebutnya sama, di sini baru kita boleh hitung pembilangnya. Sehingga kalau kita hitung pembilangnya, 2 kurang 3 tambah 4/4. Hasilnya adalah 3/4. Dengan demikian, untuk soal nomor 2 ini, hasil dari nilai mutlak 1/2 dikurang nilai mutlak dari negatif 3/4 ditambah nilai mutlak dari 1 itu sama dengan 3/4. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Berapakah hasil dari nilai mutlak 8 ditambah nilai mutlak dari negatif 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 1 dikali nilai mutlak dari negatif 2? Dengan menggunakan konsep definisi nilai mutlak, kita hitung mulai dari nilai mutlak 8. 8 karena lebih besar dari 0, maka hasilnya 8 untuk nilai mutlak dari 8. Kemudian nilai mutlak dari negatif 2 hasilnya positif 2. Kemudian nilai mutlak dari negatif 1 dikali nilai mutlak negatif 2 menghasilkan nilai mutlak 1 dikali 2 sama dengan nilai mutlak 2 sama dengan 2. Sehingga nilai mutlak 8 ditambah nilai mutlak dari 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 1 dikali nilai mutlak negatif 2 itu sama dengan 8 ditambah 2 ditambah 2. Hasil akhirnya adalah 12. Sekarang kita kerjakan soal nomor 4. Dalam kurung nilai mutlak negatif dari nilai mutlak negatif 14 dibagi nilai mutlak dari negatif 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 11 dikali nilai mutlak dari negatif 11. Kita jawab. Saya tuliskan kembali di sini konsep nilai mutlaknya untuk panduan. Kita hitung dari nilai mutlak dari negatif nilai mutlak dari negatif 14. Di sini saya sudah kasih warna yang berwarna kuning supaya kalian tahu bahwa kita mutlakan dulu yang nilai mutlak dari negatif 14. Hasilnya tentu 14 kan, sehingga kita peroleh nilai mutlak negatif 14. Kemudian hasil dari nilai mutlak negatif 14 itu sama dengan 14 positif. Kemudian kita hitung lagi nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Alasannya sudah saya jelaskan tadi di awal, karena negatif 2 ini kurang dari 0, maka kita akan tambahkan tanda negatif di depan angka negatif 2 sehingga nantinya kita peroleh positif 2. Kemudian selanjutnya kita hitung nilai mutlak dari negatif 11 dikali nilai mutlak dari negatif 11. Kalau ada tanda mutlak di sana kita kerjakan dulu. Di sini sudah saya tandai dengan warna kuning. Artinya itu kita kerjakan terlebih dahulu, sehingga kita peroleh nilai mutlak negatif 11 dikali 11. Kemudian kita kalikan negatif 11 dikali 11, kita peroleh negatif 121. Sehingga di sini saya tulis nilai mutlak
negatif 121. Kemudian kita hitung hasil dari nilai mutlak negatif 121 sama dengan 121. Sehingga hasil perhitungan dalam kurung nilai mutlak dari negatif dalam kurung negatif 14 dibagi nilai mutlak dari negatif 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 11 dikali nilai mutlak dari negatif 11 sama dengan dalam kurung nilai mutlak dari negatif 14 dibagi 2 tutup kurung, kita tambah nilai mutlak dari negatif 11 dikali 11 sama dengan dalam kurung 14 dibagi 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 121. 14 bagi 2 sama dengan 7. Nilai mutlak dari negatif 121 sama dengan 121. Jadi 7 tambah 121 sama dengan 128. Jadi hasil akhirnya 128. Ini jawaban untuk soal nomor 4. Sekarang kita jawab soal nomor 5. Nilai mutlak dari 2 dikali 5 dikurang 3 dikurang nilai mutlak dari 1 dikurang 3 kali 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 7 tambah 9. Kita jawab. Saya tuliskan lagi konsep nilai mutlak yang kita gunakan. Sekarang kita hitung nilai mutlak dari 2 kali 5 kurang 3. Nah, anak-anak di sini mungkin kalian ada yang berpikir atau ada yang bertanya, kalau ada kali ada kurang, kira-kira mana dulu yang kita kerjakan? Apakah kita kurang dulu baru dikali atau dikali dulu baru dikurang? Nah, dalam hal ini apabila ada tanda kali dan tanda kurang di sini, kita kerjakan dulu yang kali. Jadi kita kerjakan dari kiri baru ke kanan. Jadi kita kali dulu 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian baru kita kurang 3 sehingga kita peroleh nilai mutlak 10 kurang 3. Setelah itu kita hitung 10 kurang 3 sama dengan 7, kita peroleh nilai mutlak 7. Nilai mutlak 7 jelas hasilnya sama dengan 7. Lanjut lagi, kita hitung nilai mutlak 1 dikurang 3 kali 2. Nah, di sini ada tanda kali. Jadi perkalian lebih kuat daripada pengurangan. Dahulukan dulu perkalian, jadi kita kali dulu bilangannya, baru kita lakukan pengurangan. Dalam hal ini 3 dikali 2 sama dengan 6, sehingga kita peroleh nilai mutlak 1 dikurang 6. Kita dapatkan negatif 5 hasil dari pengurangan 1 dan 6, sehingga di sini ditulis nilai mutlak negatif 5. Hasil dari nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Lanjut lagi, kita hitung nilai mutlak dari negatif 7 tambah 9. Kalau ini gampang, kita tinggal jumlah saja. Negatif 7 tambah 9 itu kan bisa kita balik menjadi 9 kurang 7 kan, hasilnya 2. Sehingga kita peroleh nilai mutlak 2. Nilai mutlak 2 jelas sama dengan 2. Sehingga hasil dari perhitungan nilai mutlak 2 kali 5 dikurang 3 dikurang nilai mutlak 1 dikurang 3 dikali 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 7 tambah 9 itu sama dengan 7 dikurang 5 ditambah 2, hasilnya sama dengan 4. Jadi demikian anak-anak penjelasan soal dari nomor 1 sampai 5. Saya kira soal ini sangat gampang. Yang penting kalian paham konsepnya. Apabila kalian mungkin masih bingung, kalian bisa putar kembali video ini untuk mencermati kembali langkah-langkah penyelesaian dari soal tersebut. Dan cukup sekian penjelasan saya pada video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Apabila kalian mungkin ada pertanyaan, silakan berikan komen pada video ini di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.